Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Kepada teman-teman para subscriber suara Fapel yang dirahmati Allah, marilah kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan segala nikmat, kenikmatan terutama nikmat iman, Islam, nikmat sehat, dan nikmat yang lain. Dan tentu saja nikmat yang tidak bisa kita hitung satu demi satu yang kita rasakan selama ini dari sejak kita lahir. Shalawat beserta salam selalu kita junjung kepada baginda Rasulullah SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Kita sebagaimana memohon akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Jangan merendahkan kedudukan seseorang. Ada satu kebijakan yang selalu kami lakukan dalam kehidupan kami. Dengan kebijakan tersebut, tindakan kami jarang gagal. Kebijakan itu adalah bahwa memuji dengan sopan dan apa adanya itu akan bisa merebut hati orang lain. Siapapun orang itu yang selah dan sesuhud apapun, tapi ketika menghadap pujian maka hatinya akan luluh dan merasa sejuk, dan tentunya tergantung banyak sedikitnya pujian yang dilontarkan. Bahasa Serba Suatu Fabel. Kami pernah duduk bersama ulama yang ketakwaannya dan pemahamannya terhadap agama sangat luas dalam, dan kami penulis tersebut dapat merasakan bahwa ketika mereka mendapatkan ucapan terima kasih dan pujian, maka jiwa mereka akan luluh dan akan tampak telah kuat kegembiraan di waktunya, di wajahnya. Kata-kata yang lembut memiliki dampak yang sangat kuat di dalam hati, dan manhaj yang benar dari Rasulullah SAW menyuruh kita untuk menempatkan manusia sesuai dengan posisinya dalam bentuk penghormatan, kemudian kemampuan diri untuk membuat orang lain dan diri Anda sendiri bahagia dengan menciptakan komunikasi yang baik merupakan karunia Allah yang besar. Dalam surat Al-Imran ayat ke-159, Allah berfirman seperti
suara difabel. Makasih sebab karena rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi, berhati besar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Menulis buku How to Win Friends and Influence People dari Carnegie melihat bahwa salah satu faktor untuk bisa mengatur hati orang lain adalah memuji sebanyak-banyaknya. Tapi pendapat demikian tidak sejalan dengan pendapat kami dari penulis buku tersebut. Bagi kami untuk merangkul hati orang lain, seseorang harus memberikan pujian sewajarnya dan tidak berlebihan. Allah berfirman dalam surat At-Tolak ayat ketiga, sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Ayat ini menegaskan bahwa seseorang tidak boleh memuji yang tidak boleh terlalu kering dan tidak boleh pula terlalu pelit memberikan pujian, tapi harus dilakukan secara bermoral, penuh etika yang tinggi dan kejujuran terhadap nilai-nilai kebaikan. Baik saya maupun Anda pemirsa subscriber suara difabel bisa saja bersungut-sungut dan bermuram dosa di depan orang lain. Tapi risikonya kita akan merugi karena kita kehilangan mereka. Sementara mereka tidak akan merugi sedikit pun karena mereka akan mendapatkan orang lain yang lebih tawadu, yang senyum kepada mereka dan yang lebih merendah di hadapan mereka. Allah berfirman yang artinya, dan berendah dirilah kamu terhadap orang-orang yang beriman. Al-Hijr ayat ke-88. Satu hal yang membuat kebahagiaan di hati adalah kemampuan menarik hati orang lain. Bagi Anda, orang lain adalah pihak yang memuji, mendoakan, mencintai, dan yang apresiatif terhadap diri Anda. Orang lain adalah saksi-saksi Allah di muka bumi. Itu bahasa subscriber suara difabel. Sedia ucapan kata-kata yang baik kepada manusia. Allah berfirman surat Al-Baqarah ayat ke-83. Saya selaku membaca dari buku ini banyak
mengenal orang-orang yang pandai membaur dengan orang lain dari latar belakang yang berbeda-beda. Mudah sekali hati orang itu tertarik kepada mereka. Jiwa dan jiwanya luluh di hadapan mereka. Mereka ibarat daun saf yang tertiup angin dingin. Pandangan orang akan selalu tertuju kepadanya dimanapun dia berada dan kemanapun pergi. Wajah mereka selalu ceria saat bertemu dengan siapa saja. Hati mereka dan sungguh bagi orang-orang yang mendapatkan imbas dari sikap mereka. Sangat terbuka pintu bagi siapa saja agar bisa diterima, yang tidak harus membelinya dengan harga senilai harga karun, tidak dengan yang senilai kerajaan Sulaiman, dan tidak pula dengan yang senilai khilafah Harun al-Rasyid. Siapapun bisa diterima orang lain, asalkan niatnya didasarkan pada ketulusan sehati kepada Allah. Karena kecintaan kepada orang lain akan menjadi baik. Karena kecintaan kepada Allah dan Rasulnya, dan karena ketidaksukaannya untuk memanjakan jiwa. Dan memang sifat terpuji dan sikap yang baik itu melelahkan. Mengapa? Sebab sifat-sifat seperti itu berkarakter mengangkat. Sebaliknya sifat-sifat buruk dan tabiat yang kasar sangat mudah dilakukan oleh siapa saja yang mau. Sebab memang karakternya membawa turun, logikanya naik itu sulit dan turun itu mudah sekali. Siapa yang meremehkan akan mudah diremehkan, dan sebujur mayat itu tidak akan merasa sakit bila dilukai. Pengalaman hidup penulis menunjukkan bahwa dalam kehidupan ini ada sesuatu yang menunjukkan kepada Anda dan kepada siapa saja ke arah kebahagiaan, yakni menghormati bakat orang lain, memahami kemampuan orang lain, mendorong persepsi orang lain, dan tidak meremehkan kerja keras dan peran orang lain. Sedangkan sesuatu yang bisa membuat hidup seseorang menderita dan membuat jiwanya tertekan dalam sikapnya yang hanya melihat kepada dirinya sendiri, menganggap bahwa dirinya lah bintang terang satu-satunya. Saya juga
berteman dengan orang-orang yang suka melakukan amal kebaikan yang biasa saja menurut ukuran dan kemampuan mereka. Pada awalnya saya mengira bahwa mereka itu melakukannya sebatas kemampuan mereka saja, tidak mau berlebih-lebihan dalam melakukan peran mereka, dan tidak terlalu menonjolkan kedudukan mereka. Tapi setelah saya dalami lebih jauh, ternyata banyak di antara mereka itu melihat apa yang mereka usahakan jauh lebih tinggi dari kesan yang bisa ditangkap orang lain, lebih tinggi dari kegembiraan orang lain. Masyaallah muslimin, para subscriber Fadil Faber yang dimuliakan Allah. Kurang lebihnya begitu, ini tujuannya agak panjang, jadi saya akan melakukan sesi yang kedua. Kurang lebihnya mohon maaf. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.